Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul The Collection tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang sosok psikopat yang suka mengoleksi jasad dari korbannya. Kira-kira kekopetan seperti apa yang dia lakukan? Oke lah, daripada panjang lebar menjelaskan di awal, mending kalian saksikan saja video ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan sepasang pasutri yang baru saja pulang dari kondangannya Pak Rete. Sang istri yang sudah kelelahan pun berniat untuk beristirahat terlebih dulu. Sementara itu sang suami berniat untuk mengambil sebotol awok-awok terlebih dulu. Namun saat dia mengambil minuman, dia pun mendengar teriakan dari istrinya. Kemudian dia pun bergegas untuk mengeceknya. Sesampainya di kamar, istrinya pun menunjukkan sebuah kotak merah yang sudah ada di tempat tidurnya. Si Larry yang penasaran pun berniat untuk mengeceknya. Kira-kira apa yang ada di dalam peti itu? Kalem, karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang pria ahli kunci bernama Arkin yang sedang bekerja di sebuah rumah mewah, di mana pemilik rumah itu sang konglomerat yang memiliki toko permata di kotanya. Singkat waktu setelah pekerjaannya selesai, si Arkin pun izin ke mandornya untuk pulang. Lalu kita dialihkan ke si pemilik rumah yang mengajak anaknya untuk berlibur bersama. Namun anaknya yang sudah punya janji bersama pacarnya menolak ajakan dari ibunya itu. Kembali ke si Arkin yang berniat untuk pulang. Tidak lama kemudian mandornya pun datang untuk memberikan gajinya. Setelah itu si mandor pun meminta si Arkin untuk libur terlebih dulu. Singkat waktu di malam harinya, si Arkin pun berniat untuk menjenguk anaknya yang sedang dirawat jalan di sebuah rumah sakit. Kemudian saat dia bertemu dengan istrinya, dia pun langsung memberikan uang hasil dari gajinya itu. Namun bukannya bersyukur, sang istri malah kesal karena uang yang si Arkin berikan tidak cukup untuk membayar hutang ke rentenir. Tak ingin istrinya dikejar oleh lintah darat, si Arkin pun berjanji akan mencari uang tambahan malam ini juga. Kemudian si Arkin pun berniat pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan bos mafia yang tidak lain adalah bosnya sendiri. Dan ternyata si Arkin bekerja di rumah itu hanya untuk mencari tahu di mana pemilik rumah menyimpan permata yang selama ini mereka cari. Si Arkin pun tahu bahwa rumah itu sekarang sedang kosong karena pemiliknya sedang pergi liburan. Dirasa ini kesempatan, si Arkin pun bergegas pergi untuk mencuri permata itu. Sesampainya di lokasi, si Arkin pun bergegas untuk melancarkan aksi rampoknya. Namun saat akan masuk, si Arkin pun hampir saja kena kokop si Acu, penjaga rumah itu.
Setelah dengan mudah membuka kunci pintu rumah itu, si Arkin pun bergegas untuk mencari permatanya. Dikarenakan sudah mencari tahu selama bekerja di rumah itu, si Arkin pun dengan mudah menemukan berangkasnya. Kemudian dia pun berniat untuk membuka berangkas itu. Namun belum juga berangkasnya kebuka, si Arkin pun kaget setelah mendengar seseorang yang masuk. Dirasa itu pemilik rumah, si Arkin yang panik pun bergegas untuk bersembunyi. Namun ternyata bukan si pemilik rumah, melainkan seseorang yang bertopeng yang menyelinap masuk ke rumah itu. Singkat waktu, dirasa kondisi mulai aman, si Arkin pun bergegas untuk keluar. Namun sueknya kunci pintu rumahnya sudah diubah oleh orang yang bertopeng itu. Mendengar seseorang yang berteriak, si Arkin yang mulai panik pun bergegas untuk bersembunyi. Dan ternyata itu si pemilik rumah yang sudah ripuh seperti disiksa seseorang. Melihat si Arkin ada di rumahnya, dia pun menuduh si Arkin lah pelakunya. Kemudian dia yang marah pun berniat untuk menghajar si Arkin. Namun sueknya dia harus kena jebakan hingga pingsan. Kemudian dia pun dibawa oleh orang bertopeng itu. Melihat hal itu, si Arkin yang mulai ketakutan pun bergegas untuk mencari jalan keluar. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, si Arkin pun berniat untuk meminta bantuan. Di tengah rasa ngilu karena kena jebakan, si Arkin pun panik setelah mendengar seseorang yang mendekat. Kemudian dia pun berniat untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian si Arkin pun berniat keluar melewati jendela, namun sueknya jendela itu sudah dipasang jebakan. Di tengah kebingungan, si Arkin pun berniat untuk mencari jalan lain, namun sueknya semua rumah itu sudah dipasang jebakan. Si Arkin pun harus memperhatikan langkah kakinya, karena sedikit saja salah melangkah, si Arkin pun akan terkena jebakan. Di tengah kebingungan, si Arkin pun berniat ke ruangan bawah tanah untuk bersembunyi. Sesampainya di ruangan bawah tanah, si Arkin pun dikagetkan oleh si Michael yang sedang disekap oleh si Kopet. Melihat hal itu, si Arkin pun mencoba untuk menangkap si Michael dan menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kemudian si Arkin pun menanyakan keberadaan dari keluarganya, lalu si Michael pun memberitahukan bahwa istrinya sedang disekap di ruangan lain, sementara itu dia tidak mengetahui keberadaan dari anak-anaknya.
Mendengar hal itu, si Arkin pun berjanji akan menyelamatkan dia dan keluarganya keluar dari rumah ini. Setelah tahu niat si Arkin, si Michael pun langsung menyuruh si Arkin untuk mengambil pistol di kamar tidurnya yang ada di berangkas. Setelah diberikan kode berangkasnya, si Arkin pun bergegas pergi untuk mengecek keadaan istrinya si Michael terlebih dulu. Tidak lama kemudian, setelah bertemu dengan istrinya si Michael, si Arkin pun meminta si Victoria untuk berteriak untuk memancing si Kopet datang ke tempat ini, agar dia bisa naik ke atas untuk mengambil senjata dan mencari anaknya si Victoria. Setelah mendengar hal itu, si Victoria pun setuju untuk melakukannya. Setelah si Kopet itu datang, si Arkin pun bergas naik ke atas untuk mengambil senjata dan mencari anaknya si Michael. Sesampainya di kamar si Michael, dia pun langsung membuka berangkas untuk mengambil pistolnya. Dirasa ini kesempatan, si Arkin pun langsung mengambil permata yang selama ini dia cari. Kemudian kita dialihkan ke si Kopet Karunggoni yang akan melakukan sesuatu ke si Michael. Apakah si Michael akan baik-baik saja? Kembali lagi ke si Arkin yang sedang mencari keberadaan anak-anaknya si Michael. Hingga tidak lama kemudian dia pun mendengar sesuatu di dalam lemari. Dirasa itu anaknya si Michael yang sedang bersembunyi, dia pun bergegas untuk mengeceknya. Dan ternyata itu sebuah peti merah. Si Arkin yang penasaran pun berniat untuk membukanya. Betapa syoknya si Arkin setelah tahu isi dari kotak itu adalah si Larry yang ada di awal film. Di tengah ketakutan, si Arkin pun menanyakan tujuan dari si Kopet itu sebenarnya. Kemudian si Larry pun menjelaskan bahwa dia adalah si Kopet yang suka mengoleksi tubuh manusia yang dia sukai. Sementara itu orang yang dia tidak sukai akan dihabisi. Dan sekarang dia sedang dijadikan umpan untuk mengambil satu orang sebagai koleksi terbarunya. Setelah mendengar hal itu, si Arkin yang takut ketahuan si Kopet pun langsung memasukkan si Larry ke dalam peti merah itu lagi dan bergegas untuk melanjutkan mencari si bocil Hana. Hingga di tengah pencarian, dia pun melihat sebuah jendela yang terbuka. Kemudian dia pun berniat keluar melewati jendela itu. Namun sueknya si Arkin harus terjebak ke lem curut yang sudah si Kopet pasang. Dan akibat ada buku yang terjatuh, si Kopet yang mendengarnya pun bergegas untuk mengeceknya. Selepas si Kopet itu pergi, si Arkin yang tak kunjung menemukan si bocil Hana pun berniat untuk menyelamatkan si Michael dan istrinya terlebih dulu. Sesampainya di basement, si Arkin pun shock parah setelah melihat si Michael sudah modar mengenaskan. Khawatir dengan keadaan si Victory, si Arkin pun bergegas untuk mengeceknya.
Dan untungnya si Victory masih hidup. Kemudian si Arkin pun bergegas untuk membebaskannya. Setelah itu si Arkin pun mengajak si Victory untuk mencari keberadaan si bocil Hana bersama-sama. Namun sebelum itu si Arkin berpesan jika si Victory tidak boleh mengeluarkan suara sedikit pun karena takutnya si Kopet menyadari keberadaan mereka. Sungguh suwe akibat tak mendengar perkataan si Arkin, si Victoria pun harus modar dicucuk oleh si Kopet. Melihat hal itu, si Arkin pun bergegas untuk bersembunyi. Setelah si Kopet itu pergi dengan membawa jasadnya si Victory, si Arkin pun bergegas untuk mencari jalan keluar. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, si Arkin pun mendengar suara mobil yang datang, yang ternyata itu mobil si Ili bersama ayangnya yang baru saja pulang ngeladog. Dirasa orang tuanya sedang pergi liburan, si Ili pun mengajak ayangnya masuk untuk bercocok tanam. Melihat hal itu, si Arkin pun berniat untuk memberitahukan ke mereka apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kembali ke si Ili dan ayangnya yang baru saja masuk ke rumah itu melewati pintu belakang. Mereka yang tak kuat menahan hasad birahi pun berniat bercocok tanam di ruangan tamu. Namun tanpa mereka sadari, si Kopet Karunggoni sedang memperhatikan kemaksiatan yang mereka lakukan. Di waktu yang bersamaan, si Arkin pun datang yang berniat menyuruh mereka keluar dari rumah ini. Namun dia pun harus mengurungkan niatnya setelah melihat si Kopet ada di tempat ini. Kemudian dia pun bergegas untuk bersembunyi. Kembali ke si Ili dan ayangnya yang sedang enak-enak bermaksiat. Namun di saat lagi enak-enak nenenin ayangnya, si Ili pun kaget setelah melihat seseorang bertopeng sedang memperhatikan mereka. Kemudian si Agus yang kesal pun berniat untuk menghajar orang bertopeng itu. Malang sekali, si Agus pun harus modar mengenaskan setelah terkena jebakan si Kopet. Lalu di saat si Ili sedang disiksa oleh si Kopet, si Arkin yang takut bernasib sama pun bergegas untuk bersembunyi. Kemudian kita dialihkan ke si Bondon Ili yang sudah diikat oleh si Kopet Karunggoni. Lalu saat si Ili akan dirugahala, si Kopet pun mendengar suara alarm yang berbunyi. Dirasa masih ada orang, dia pun bergegas untuk mengeceknya. Dan ternyata itu ulah si Arkin untuk memancing si Kopet agar dia bisa menyelamatkan si Bondon Ili. Setelah berhasil membebaskan si Ili pun nampak Herman kenapa si Arkin bisa ada di rumahnya. Dirasa tidak ada waktu untuk menjelaskan, si Arkin pun mengajak si Ili untuk secepatnya pergi dari rumah ini. Namun si Ili yang curiga ke si Arkin malah ketakutan. Sungguh mubazir, si bohai Ili pun harus modar terkena jebakan si Kopet. Melihat hal itu, si Arkin pun bergegas pergi untuk mencari jalan keluar dari rumah ini. Walaupun harus merasakan incok, akhirnya si Arkin pun bisa keluar dari rumah itu.
Namun saat dia akan pergi, si Arkin pun melihat si bocil Hana yang sedang bersembunyi di sebuah kamar. Tak ingin bernasib seperti keluarganya, si Arkin pun bergegas untuk menyelamatkan si bocil Hana. Tepat pada waktunya, di saat si bocil Hana akan ditangkap oleh psikopat, si Arkin datang dan langsung menghajar psikopat karung goni itu. Kemudian dia pun bergegas membawa si bocil Hana bersembunyi. Tidak lama kemudian mereka pun berniat untuk menjebak psikopat karung goni itu. Namun sueknya jebakan mereka harus gagal setelah psikopat itu memakai tubuhnya si Larry. Melihat hal itu, si Arkin pun bergegas pergi membawa si bocil Hana. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, si Arkin pun meminta si bocil Hana untuk keluar melewati pembuangan sampah. Setelah si Hana berhasil, kini giliran si Arkin. Namun tiba-tiba naas sekali, si Arkin pun harus pingsan setelah digaplok oleh psikopat karung goni. Singkat waktu, beberapa lama kemudian setelah berhasil menyekap si Arkin, kini psikopat karung goni pun berniat melakukan sesuatu ke si Arkin. Di saat sedang menyiksa si Arkin dengan cara yang ekstrim, aksinya itu pun harus terhenti setelah mendengar suara mobil serip yang datang. Kemudian psikopat karung goni pun bergegas untuk mengeceknya. Lalu kita dialihkan ke si serip yang sedang mengecek area rumah itu. Hingga tidak lama kemudian dia pun bertemu dengan psikopat karung goni. Kemudian dia pun berniat menghubungi rekan-rekannya. Namun tiba-tiba malang sekali, setelah merasakan linu akibat dikokop si asu, si Seri pun harus modar dipataliti oleh psikopat karung goni. Kembali ke si Arkin, dirasa ini kesempatan, dia pun berniat untuk kabur. Setelah berhasil membebaskan diri, si Arkin pun meminta si Hana untuk keluar dari persembunyiannya. Kemudian mereka pun bergegas pergi dari tempat itu. Di saat itu pula psikopat menyadari bahwa si Arkin berhasil lolos. Kemudian dia pun berniat menangkap mereka dengan anak buah si acunya. Setelah berhasil mengalahkan psikopat karung goni, si Arkin pun berniat keluar dari rumah ini. Namun sueknya kunci pintu rumahnya sudah dirusak oleh psikopat karung goni. Dia pun harus memikirkan cara agar mereka bisa keluar dari rumah ini.
Dengan rencana si Arkin yang cerdik, akhirnya si Kopet Karunggoni pun terkena jebakannya sendiri. Dirasa ini kesempatan, si Arkin pun bergegas pergi dari rumah ini. Hingga tidak lama kemudian mereka pun melihat mobil polisi yang datang. Kemudian si Arkin pun berniat untuk meminta bantuan. Dan akhirnya mereka pun berhasil diselamatkan. Melihat si Arkin yang ripuh, para polisi pun bergegas membawa si Arkin ke rumah sakit. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, si Arkin pun sangat senang karena kini ia telah mendapatkan permata itu. Kemudian dia yang teringat dengan anak dan istrinya pun berniat untuk menghubunginya. Namun tiba-tiba sungguh suwe, si Arkin pun harus tertangkap oleh si Kopet Karunggoni. Kemudian dia pun dimasukkan ke dalam kotak merah itu. Dan film pun sudah berakhir. Bagi yang penasaran dengan keadaan si Arkin, silahkan ditonton sequel lanjutannya. Linknya ada di kolom komentar. Oke lah, nggak mungkin sih saja alur cerita film dari The Collection 1. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.